Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Hafiz Ahmad, Prodi Akuntansi, kelas 01 Sake 009. Berikut tugas video matkul manajemen dan bisnis. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis, dan juga etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, memahami fungsi manajer. Kita di fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis. Manajer berasal dari kata kerja mengelola, atau dalam bahasa Inggris to manage. Kata itu berasal dari bahasa Itali. Dari kata apa? Dari kata maneggiare, artinya to handle atau to control a horse. Pengertian manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Manajer yang menjalankan kegiatan manajemen dalam organisasi dan lain sebagainya. Fungsi manajer ada 4. Perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Keempat, pengendalian, controlling. Jadi manajer itu merencanakan, mengorganisasikan, memberikan pengarahan, dan juga mengendalikan organisasi tersebut. Apa sih peran manajer dalam sebuah organisasi? Manajer itu tidak sekedar pemimpin tim, tapi dia juga perencana, penyelenggara, pemandu sorak, pelatih, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Semuanya jadi satu. Jadi manajer bukan cuman mimpin, nyuruh-nyuruh doang. Pokoknya nggak mau tahu, kerjaan harus selesai. Bukan. Manajer itu lebih dari itu. Manajer itu mengayomi, memerhatikan, memecahkan masalah, menggarakan, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Henry Mintzberg, dalam bukunya, dia menggambarkan 10 peran yang diisi oleh seorang manajer. Peran ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu peran ini melibatkan interaksi antar manusia. Kemudian, peran informasi. Jadi peran ini melibatkan berbagi informasi dan juga analisis informasi. Kemudian yang ketiga adalah peran keputusan, yaitu peran dalam mengambil keputusan. Kemudian pengambilan keputusan. Jadi manusia itu adalah makhluk pembuat dan pengambil keputusan. Kita langsung saja ke tahap-tahap pengambilan keputusan. Bagaimana sih caranya mengambil keputusan yang baik? Jadi nggak impulsif, istilahnya nggak lagi marah langsung ambil keputusan sesuai emosi kita. Nggak, ada tahap-tahapnya. Bagaimana caranya kita mengambil keputusan sesuai target keinginan kita? Pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas. Kemudian kita buat daftar masalah yang akan dimunculkan. Kemudian kita petakan masalah tadi. Kemudian kita pastikan apakah keputusan kita sudah tepat. Tinjau ulang. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kita berbisnis, kita tidak semena-mena. Harus ada etikanya, harus punya moral, punya etika. Dan juga kita tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial. Berikut pengertian teori etika bisnis menurut para ahli. Menurut Josephus, etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Kemudian, menurut Hill and Jones, etika bisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasar moral. Sekarang prinsip etika bisnis. Ada apa aja? Otonomi, equilibrium, free will, responsibility, honesty. 5. Apa aja itu? Otonomi, sikap otonom. Equilibrium, keseimbangan. Yang ketiga, free will, kehendak bebas. Responsibility, tanggung jawab. Keputusan yang diambil harus bisa dapat dipertanggungjawabkan. Responsibility. Kejujuran atau transparansi. Misalnya, laporan keuangan dalam suatu organisasi atau laporan keuangan dalam suatu bisnis itu harus transparan. Didasari transparansi, artinya jujur, jelas, transparan. Kemudian ini fungsinya apa? Etika bisnis ini fungsinya apa? Yang pertama, peningkatan retensi karyawan. 2, kolaborasi yang lebih kuat. Yang ketiga, kepemimpinan yang lebih efektif. Yang keempat, peningkatan nilai profesional. Kemudian kita terapkan dalam kasus realnya, misalnya dalam berinteraksi. Dalam kegiatan bisnis, organisasi, pasti ada interaksi antar individu, manusia. Etikanya apa? Yang pertama, selalu menghargai pendapat orang lain. Bisa jadi kita tidak sependapat, tapi biarkan dia menyampaikan pendapatnya dulu. Biarkan orang lain menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Hargai. Berikan ruang dia untuk menyampaikan pendapatnya. Adapun kekurangannya nanti, atau salahnya, atau kita tidak setuju nanti, itu bisa disampaikan dengan cara yang penuh martabat dan hormat. 2, jangan memotong pembicaraan orang lain.
Yang ketiga, jangan berbicara kasar. Dengan mengucapkan kata kasar, itu menunjukkan kita orang yang tidak bermoral, orang yang tidak memiliki etika. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bahasa Inggris disebut corporate social responsibility, atau disingkat jadi CSR. Manfaat CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, bagi perusahaan itu adalah antara lain, satu, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Yang kedua, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang ketiga, membuka peluang pasar yang lebih luas dan banyak manfaat-manfaat lain yang bisa didapat dari CSR ini. Jenis program CSR apa aja? Yang pertama, promosi kegiatan sosial. Yang kedua, pemasaran terkait kegiatan sosial. Yang ketiga, pemasaran ke masyarakat korporat. Yang keempat, kegiatan filantropi perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela. Terakhir, akan kita sampaikan contoh-contoh bagaimana sih tindakan yang tidak etis atau tidak legal dalam sebuah manajemen perusahaan. Contoh, penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, polusi lingkungan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian tugas video matkul manajemen bisnis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.